Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita lanjutkan perkuliahannya mobil Flutter ya. Hari ini kita bahas dulu atau bedah kode yang sudah kita kerjakan kemarin, baru nanti dilanjutkan ke step berikutnya gitu ya. Oke, saya akan nge-review dulu yang latihan ini ya, gambar dulu, fisika gambar ini. Nah, di sini kemarin juga banyak yang salah ya. Jadi aturannya adalah gambarnya kita masukkan di folder aset ya. Folder aset itu kita buat sendiri di root dari projectnya ya. Kemudian image-nya bisa kalian masukkan ekstensi apapun ya, JPG, JPG, PNG, GIF, atau PNG ya, itu bisa. Lalu yang nggak kalah pentingnya adalah kita harus mengubah dulu di file FastSpec YAML-nya ya. Di jangan sampai lupa di file FastSpec YAML-nya ini harus diubah. Kalau ini nggak diubah langsung ngedit file dart-nya ini pasti nggak akan tampil gambarnya. Ini kalau di pemrograman yang lalu ya pakai Java atau Kotlin, ini namanya file manifest istilahnya ya, atau file untuk mendata aset apa aja yang kita pakai. Nah, di sini defaultnya sebenarnya sudah ada, kita tinggal mengaktifkan aja. Awalnya kan memang di dalam pagar ya, berarti kan dia di komen ya istilahnya. Kita tinggal aktifkan aja komennya, komen asetnya ini. Kemudian jangan lupa ini harus lurus. Ini asetnya ini harus lurus dengan atasnya, nggak boleh sejajar dengan Flutter karena ini istilahnya indentation ya, indentation. Kalau di Python itu ini bisa bikin error nih kalau logika posisinya salah. Jadi aset ini ada di bawah atau di childnya Flutter ini ya, dia sejajar dengan uses. Kalau ini kalian geser ke kanan, dia kan akhirnya nggak sejajar dengan uses ini, error, apalagi ke kiri. Jadi kan itu juga dengan yang asetnya ini, intinya dia harus di bawah childnya aset. Mau dia menjorok ke kanan banyak ya nggak apa-apa, yang penting dia harus setelah huruf A nya ini. Kemudian alamat emailnya, alamat gambarnya dan ekstensi gambarnya jangan sampai salah. Kalau JPG ya ditulis JPG ya, kalau PNG ya PNG, file gambarnya apa. Oke, gitu ya. Kemudian lanjut di kodenya sendiri di oh iya, ini harus di save dulu ya. Jadi ini harus di save dulu, kalau nggak di save dia nggak akan ngupdate ya, karena di Flutter ini ada perintah yang otomatis dijalankan oleh Visual Studio Code, itu pubget. Jadi setelah di save dia akan otomatis jalankan perintah Flutter pubget ini untuk mengupdate manifestnya. Dan juga apa namanya, ini nggak bisa pakai hot reload ya untuk pertama kali setelah kita ngedit ini. Jadi kita harus debugnya harus kita matikan dulu, kemudian di debug lagi. Kenapa? Karena kita harus baca pad baru ini, pad alamat gambar. Kalau kalian langsung Ctrl S, kayaknya sih nggak langsung tampil gitu. Kenapa? Karena padnya belum kebaca. Jadi harus dimatikan dulu debugnya, kemudian diulang lagi debugnya. Kita lanjutkan, kemudian di codingnya sendiri. Nah, di codingnya sendiri kita untuk properti untuk image widget ini kan kayak gini ya. Yang terpenting di Flutter ini kalian harus paham hierarki ya. Hierarki itu urutan atau apa ya, hubungan antara parent dan child-nya itu harus paham ya. Misalkan ini child ini image widget ini ada di dalam
kontainer yang namanya save area ya. Kalau di CSS kita namanya kontainer ya. Kalau di sini orang tuanya image ini adalah body save area. Baratnya ya kan, ini body save area, kotaan atau bingkai namanya save area, image-nya ini ada di dalam ini ya. Jadi pemahaman tentang ini, tentang parent dan child ini penting sih kalau di Flutter ini, karena kita kadang nggak teliti gitu ya. Jadi harus dilihat ini awalannya di sini tuh akhirnya di mana, bukan yang ini kan, akhirnya kan yang ini ya. Jangan sampai salah menempatkan gitu loh. Oh salah saya, oh bener sih. Nah, jangan sampai salah menempatkan, itu yang penting. Kalau dia masuk di dalam bingkai save area, berarti kamu harus cari posisinya, jangan sampai di luar ini ya. Tulis di setelahnya ini jelas salah. Jadi pemahaman tentang posisi ini. Oke, lanjut. Nah, lakukan restart kembali atau awali proses debug. Oke, berikutnya ini ke list view ya. List view ini sudah ada campur tangan pemrograman Dart di sini. Yang ingin ditunjukkan di pengertian ini adalah bahwasanya di mobile Flutter ini antara logika program dengan desain itu dijadikan satu file ya, dijadikan satu struktur kode, logika program dan desainnya. Desainnya ini ditangani oleh Flutter-nya ya. Logika programnya ditangani pakai bahasa pemrograman Dart gitu. Ya sama halnya kalau di web ini pakai PHP atau JavaScript. Nah, di sini HTML CSS-nya. Kan gitu aja kan. Analoginya sama. Nah, ini dicampur jadi satu file ini. Di dalam satu file main Dart-nya ini. Jadi kalau kalian dulu mungkin pernah belajar web programming itu, file PHP-nya pakai native ini. Native. Jadi biasanya tidak pakai MVC, tapi pakai native. Jadi file logika program PHP-nya ada di dalam satu file HTML yang sama. Nah, ini contoh, ini langsung ditampilkan dari data ke 0 sampai 11, ini langsung tampil ini ya. Tombol tambah data pesertanya belum berfungsi, ini baru berfungsi di bawahnya. Yang ingin ditunjukkan di sini adalah karena kita kan nggak langsung ke bahasa pemrograman Dart-nya ya, kita ingin langsung ke desainnya dulu gitu. Pakai Flutter-nya. Sebenarnya tetap aja yang kita itu intinya semuanya nanti mulai mendesainnya kan dari sini ya, dari sini startnya itu dari sini ya kan. Di material app ini home, scaffold, dari scaffold ini. Yang atas ini untuk menyisipkan misalkan variabel gitu ya, atau fungsi, itu kita taruh di atas. Oke, contoh ini ada variabel ini, variabel yang ini ada fungsi. Variabel ini variabel array ya. Cara tulisnya adalah list widget, nama variabelnya apa. Ini array kosong ya. Di bahasa pemrograman lain juga konsepnya sama, cuma cara nulisnya beda. Nah, kemudian ini ada fungsi namanya myAppState ini. Nah, dan fungsi ini langsung dipanggil ini ketika kita ngerunning program ini. Dia langsung fungsi ini langsung dipanggil pertama kali dari sini ya, panggil dari sini. Nah, sehingga fungsi ini langsung dijalankan. Nah, ternyata fungsinya ini di dalamnya ada looping gitu Pak. Masih ingat kan looping? Nah, looping dari 0 sampai ke 11. Kenapa 11? Karena ini kurang dari. Jadi 12 nggak dipakai. Jadi akan melooping dari 0 sampai 11. Apa yang di looping? Tulisan. Yang di looping adalah tulisan, data ke 0,
data ke 0, ke 1 gitu kan. Nah, ini kan penggabungan antara string dengan variabel. Data ke ini dipetik ya kayak di PHP gitu. Terus cara menghubungkannya pakai plus. Ini biasanya kita sebut sebagai apa? Penggabungan ini. Concatenation kalau nggak salah. Concatenation atau penggabungan antara dua jenis tipe data yang berbeda. Intinya ketika kita pengen nampilkan itu ke aplikasi mobile, kita harus bawa itu semua ke bentuk data string ya. Tipe datanya harus string. Nah, sehingga di sini ada perintah untuk mengconvert. Karena ini awalnya apa? Ini kan awalnya integer. Ya kan? Ini tipe datanya awalnya angka bulat gitu kan. Tipe data integer 0, 1 biar dia bisa ditambah terus. Karena kita mau tampilkan itu ke layar gitu ya. Jadi kita harus ubah dulu dia ke bentuk string gitu. Sehingga ada proses konversi i titik to string. Nah, itu kan nilainya berubah-ubah kan dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 11. Dan ini bahkan di sini disisipkan stylingnya, style untuk hurufnya. Makanya di sini tampilnya ya kayak gini. Kita pertama kali di load, dia langsung memproduksi data, ya kan? Kenapa? Karena fungsinya sudah dipanggil pertama kali di sini. Jadi ini running, ke sini dia akan memanggil ini. Nah, ini dilihat nih widget titik add. Nah, ini yang penting. Widget titik add itu kan berarti ini widget tuh ini nama variabel nih, merujuk ke nama variabel widget. Nah, maksudnya adalah kita mau menambahkan variabel, isi variabel, menambahkan isi data. Karena ini awalnya adalah data kosong dan ini kita akan isi data ke 1, data kedua kan gitu, data 3 dan seterusnya. Berapa banyak dia looping? 11 kali. Berarti nanti akan diisi 11 data. Pakai apa? Pakai perintah widget titik add. Nah, ini di pemrograman lain juga. Nah, kadang berbeda. Kalau di JavaScript kayaknya di JavaScript itu pakai push, ya. Titik push gitu. Untuk menambahkan data ke dalam data array. Nah, kalau di sini pakai widget add, terus ditambahkan datanya apa. Jadi, ya sambil sedikit lihat dokumentasi pemrogramannya juga. Oke, kemudian kalau yang contoh bawahnya ini, dia lebih ke apa? Jadi ini permainan tombol ya, ini sudah pemanggilan fungsi. Jadi tombol tambah data sama hapus datanya ini berfungsi. Kalau kita lihat kodenya, secara strukturnya semua sama ya di sini ya, cuma ada tambahan di depan di atas itu fungsinya dibuat dinamis. Ini ada pertama memang tetap ada nama variabel ya buat nampung datanya. Nama variabelnya adalah widget. Data awalnya adalah array kosongan. Terus kita buat sebuah variabel namanya counter buat nampung angka 1 ya. Karena counter ini nanti yang akan kita buat untuk logika incrementnya. Jadi 1 diklik lagi tambah jadi 2, diklik jadi 3, jadi 4. Nah, itu akan disimpan di variabel counter ini. Tipe datanya adalah integer. Oke, sambil dilihat di bawahnya adalah di fungsi tombolnya. Nah, jadi di tombolnya ini itu kan kita pakai raise button ya. Jadi kita akan pakai raise button. Raise button ini widget untuk tombol. Di raise button ini selain punya properti ini, dia punya properti untuk eventnya yaitu on press. Ketika tombol itu di press di chat, dia akan memanggil atau dia akan melakukan aksi gitu ya. Chat state ini defaultnya dari Flutter-nya ya. Jadi kalau kita kepengen berinteraksi dengan fungsi yang di atas ini, kita harus pakai set state ini. Harus panggil dulu kelasnya di sana di atas.
Ini menggunakan apa, stateful widget ya. Ini stateful widget. Jadi isi atau datanya kan kita akan berubah, data di layarnya itu kan berubah-ubah dinamis. Nah, jika kita memanggil set state ini syarat lah untuk berinteraksi dengan fungsi yang ada di atasnya, di kelasnya. Nah, ketika di on press ya, ketika di on press, dilihat aja di dalam set state-nya ini actionnya apa. Actionnya adalah widget add, nah, sama kayak yang di atas ya. Ketika di press dia akan menambahkan data di variabel yang namanya widget ini. Ditambahkan dengan data ini, dengan tulisan ini. Nah, ini. Data ke apa? Nah, untuk ngambil berapa jumlah dia menekan ya. Di bawahnya dikasih fungsi increment. Setiap kali dia menekan 1, dia akan menambahkan isi dari variabel counter ini. Awalnya kan 1. Dia akan incrementkan, ketika ditekan dia akan nambah 1, dia jadi 2. Ketika ini diklik lagi, dia akan jadi 3, 4, 5. Di counter plus ini fungsinya untuk increment variabel counter. Sehingga nampak ketika diklik tambah data, dia akan nambah terus. Jadi sebenarnya di sini nih. Kemudian di bawahnya pakai balikannya hapus data. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya permainan array semua. Permainan array. Jadi data array itu kan bisa dikurangi, bisa ditambahkan ya. Kalau saya punya data array ini ya, A, B, C. Array terakhir ini bisa saya hapus nih. Ya, delete bisa. Atau yang paling depan yang di delete itu bisa aja. Kemudian menyisipkan data pakai add tadi, atau kalau di JavaScript pakai push untuk menghilangkan data terakhir. Ini pakai remove class ini untuk menghilangkan data yang di sini. Nah, kalau pengen tahu apa aja, misalnya saya pengen hilangkan yang depan ya, tinggal kalian buka bawah dokumentasinya pemrograman Dart. Nah, karena kadang setiap bahasa pemrograman kadang berbeda perintahnya. JavaScript itu kayaknya pakai remove gitu dok. Itu titik remove, nama variabelnya titik remove. Kalau nambah push kalau JavaScript. Nah, ini di sini pakai widget titik add dan remove class. Itu ya. Jadi kelihatan di sini kalau di atas pakai widget add, counternya ditambah. Nah, di sini langsung apa namanya? Harusnya counter min ya, harusnya ya di sini ditambah ya, biar nanti kalau ditambah angkanya kan nggak, kalau di sini kan terakhir 5 ya, kalau di sini datanya di arraynya dikurangi tapi counternya masih tetap kan nanti dia loncat 5 jadi 7 gitu ya. Nah, ini hanya masalah logika program gitu ya. Bang ya sampai sini. Oke, kemudian ada wrap widget. Wrap widget ini kalau di CSS namanya di sana adalah float left sama float right. Jadi kalau di CSS kita mengenal properti namanya float. Dia punya dua properti, left sama right. Jadi kalau kita punya sebuah layar, ya ini kan aplikasi kita kan harusnya adaptif ya, atau apa istilahnya, responsif terhadap lebar layar kan gitu, kepengennya kita itu kan gitu. Kalau kita nggak pakai, kalau di web ya, kita harus definisikan div-nya itu sebagai float ya. Jadi kalau misalkan ada berita, misalkan ini panel-panel berita ya, kompas.com atau apa, kalau kita buka pakai tab gitu kan besar, ya harusnya dia akan memanjang ke kanan dulu sampai sejumlah berapa. Perbedaannya kalau kita pakai HP yang kecil, dia akan ke bawah. Jadi dia akan mengisi lebar layarnya ini. Jika sudah memenuhi, dia akan dipindah ke bawahnya. Float left itu dimulai dari kiri, dari sini ke kanan. Kalau float right dari kanan ke kiri.
Cuma kalau wrap ini propertinya ya sama ya. Wrap ini ada spacing untuk jarak antar ini, antar widgetnya, ini. Kira-kira buat apa ya kan ini? Buat tampilan berita bisa ya. Di spacingnya, kemudian nah ini wrap alignmentnya, apakah secara horizontal, directionnya sorry, atau secara vertikal. Kalau vertikal berarti nanti dia ngikuti panjang layar berarti ya ke bawah. Kalau kotak gini ke bawah, oh ini udah mentok, dia akan ke sini. Nah, ini tinggal main horizontal vertikalnya. Kemudian di bawahnya setelah diisi wrapnya, jadi wrapnya itu dia itu berarti bingkainya ini ya, baru di dalamnya dikasih children. Nah, children ini juga harus kalian pahami ini. Jadi kalau widget di dalamnya pengen ada widget lagi, jadi kita pakai children. Kita kasih banyak children di sini, anak-anakan widget. Kemudian ada juga expanded widget. Nah, expanded widget ini untuk memenuhi area atau layar yang kosong. Katakanlah ini. Jadi saya punya aplikasi seperti ini. Ya. Yang ini ibaratnya kayak atap pintu gitu ya. Ini saya kunci di sini, saya lem lah. Jadi lebarnya ini dia tidak akan berubah, dia akan tetap terikat dengan kunci yang atasnya, melayang ya. Yang bawah juga sama. Yang bawah juga sama. Ini saya ikat di sini, gitu lah. Saya ikat di sini. Sehingga ini panjangnya akan tetap sama. Nah, ketika layarnya nanti panjangnya beda-beda, HP sekarang kan panjang-panjang tuh, panjang ke bawah. Properti tengahnya akan selalu memenuhi. Ini kan kontainer ya, kontainer ya. Jadi kan memang bukan kosong, ini sebuah objek yang punya tinggi dan lebar. Ini tingginya akan selalu menyesuaikan area yang kosong. Ketika ini diulur ke bawah gitu ya. Jadi kan harusnya muncul area putihnya kan kelihatan harusnya dasarannya. Tapi dia akan selalu memenuhi itu. Itu fungsi expanded widget. Nah, ini kan ke bawah vertikal. Nanti juga bisa di set untuk ke kanan gitu ya. Secara horizontal. Nah, jadi gitu. Expanded widget adalah agar memenuhi area yang kosong. Kemudian ada single tile scroll view widget. Ya ini buat ini ya, ini bisa digeser-geser gitu. Cuma ini memang nggak kelihatan efek fisiknya ini. Ini kan ada efek-efeknya bouncing. Bouncing biasanya kayak bola dilempar yang memantul gitu. Ada efek macam kayak putarannya gitu kelihatan. Nah ini nggak kelihatan kenapa? Karena kalian nyobanya pakai Google Chrome, debugnya pakai Google Chrome. Mungkin nanti saya belum nyoba juga. Kalau di debug pakai Android device akan kelihatan nanti harusnya. Karena fisiknya ya main di sana ada engine-nya. Kalau di sini kan nggak ada engine-nya. Biasanya untuk game-game itu butuh engine fisik sih. Di ini ya, kayak gitu ya. Propertinya pakai tinggal just build view, aplikasi children-nya apa. Nah, kemudian ada stack widget ini, nah ini penting juga. Stack widget ini kalau di CSS namanya position. Namanya position. Position itu ada 3 kalau di CSS ya. Ada position relatif, ada position absolute kan gitu. Ada position fix.
position fix itu biasanya kalau di header itu, header atas itu kalau kita scroll ke bawah headernya tetap ada di situ. Nah, itu pakai fix. Contohnya Facebook. Facebook itu kan header atasnya tetap posisinya di situ kan. Ketika kita scroll ke bawah, tombol logoutnya juga tetap di situ, bingkai atasnya di situ. Itu berarti yang bagian atasnya itu dikasih property fix. Itu kalau di CSS ya. Nah, kalau di ini yang wrap ini untuk ininya, posisi relatif absolutnya. Dia ada istilah dua dimensi. Gitu. Kalau kalian melihat gambar ini kan kelihatannya satu dimensi ya. Padahal ini kalau dilihat, ini kan gambar tampak atas nih. Kalau ini dibalik jadi gambar tampak samping, itu kayak gini harusnya jadinya. Nah, jadi objek kuning ini dia melayang ini di atasnya objek merah atau dua dimensi. Ini dimensi pertama di sini tuh. Ini lantai 1, ini lantai 2. Nah, kapan kita butuh seperti ini? Ya banyak ya. Misalkan kalian bikin aplikasi web gitu ya. Di sini ada bingkainya di bagian pojoknya. New misalnya. Ini kan gambar yang ditumpangkan di pojokan gitu. Ini kalau di web ya, kalau di web. Biasanya pakainya pakai itu. Ini butuh permainan position. Posisinya relatif atau absolut gitu kalau di web. Harusnya dibahas di CSS nih. Nah, sama di sini, misalkan kita mau bikin aplikasi di mobile seperti efek kaca gitu ya. Jadi kalau saya punya kaca hitam gitu ya, kaca semi hitam itu di bawahnya ada objek tulisan gitu ya. Terus kita kasih ini kayak kita kasih efek, kita kayak nembus kaca gitu. Ini kan berarti objek ini harus ada di atasnya si objek yang ada di bawahnya. Jadi harus kita pakai wrap gitu ya. Jadi nanti opacity-nya diatur ya. Secara apa namanya, kadarnya diatur. Kalau efek kaca itu kan berarti opacity-nya di bawah 1, 0, berapa. Hingga nanti nampak kayak transparan. Aplikasinya untuk itu stack. Kemudian center widget ini juga sama. Oh iya. Nah, ini kan di sini ada yang mungkin agak kebingungan. Kenapa di sini tuh ada yang pakai widget di badinya ya? Ada yang pakai center widget, ya kan? Ada yang body center, ada yang body save area kan gitu. Ada yang body column, ada yang body row, ada yang body list view gitu ya. Ini sebenarnya tergantung kita ya, tergantung jam terbang kita juga. Jadi ya kalau kita ini ya, setidaknya kita tahu karakternya dia, propertinya dia apa. Misalkan kolom ini kan kalau kita kasih kolom di sini, otomatis kan dia ditata ke bawah langsung, ditata ke bawah dari atas ke bawah. Propertinya hanya itu. Ya. Kalau row, ya berarti tampilan kita langsung dibuat ke kanan gitu. Kapan kita gunakan ini ya tergantung kasusnya gitu. Nah yang aman biasanya pakai yang save area sama kontainer. Nah, kenapa save area sama kontainer ini bisa kita atur nanti marginnya berapa, paddingnya berapa. Bebas lah ya, dia nggak punya aturan seperti kolom, nggak punya. Save area juga bebas. Kalau center kan udah jelas, dia akan langsung ditempatkan di tengah-tengah ini. Nah, jadi ini tergantung kita ya. Kalau saya sih mungkin lebih memilih save area sama kontainer. Tergantung kebutuhan. Kalau misalkan membuat halaman login, kan dia langsung di tengah-tengah ya, username sama passwordnya sama tombol login. Ya itu lebih bagus pakai center, langsung di tengah dia. Oke. Nah, untuk inputan ini silahkan dikerjakan sendiri dulu. Nanti kita bahas selanjutnya. Ini sudah masuk inputan, kemudian nanti ada sampai navigation, sampai ke routing navigasi. Ini untuk berpindah-pindah halaman. Pindah-pindah halaman di sini sudah ada. Screen, go back gitu ya. Ini silahkan dikerjakan.
Nanti kita bahas di minggu depannya. Semuanya kan sudah saya kasih modul kan ya. Sampai akhir ini sudah kan. Nah, sampai ini ya. Oke, jelas. Ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau nggak ada silakan dilanjutkan pekerjaannya ya. Itu tadi form selesaikan sampai akhir lagi sampai navigasi. Oke, selamat mengerjakan.